Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mulia kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Dari Amirul Mu'minin Abi Hafs yaitu Umar bin Khattab, Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Ribah bin Abdillah bin Qurtin bin Zarah bin Ati bin Ka'b bin Lu'ay bin Walid bin Quraisy al-Ati. Ketemu Nabi juga kayaknya. Jadi Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Ribah bin Abdullah bin Qurtin bin Zarah Rozak bin Ati bin Ka'b bin Lu'ay bin Walid al-Quraisy al-Ati. Radhiyallahu anhu qala beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda. Kalau hadis disingkat pun boleh, Umar bin Khattab langsung dulu. Dia ringkas juga boleh, tapi keturunan Umar memang kedepannya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, sesungguhnya setiap sesuatu apa yang diniatkan. Paman maka barang siapa kanan keberadaan hijrahnya ilallahi kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya. Fa hijratuhu maka hasil hijrahnya ilallahi wa rasulihi yaitu mendapat upah yang besar dari Allah wa rasulihi dan rasulnya. Wa man barang siapa kanan keberadaannya hijrahnya pindahnya di dunia karena ingin hanya mendapatkan dunia, yusi gua yang dia perolehnya, awimroatin atau karena perempuan yang di gua yang dinikahinya, fahijratu maka hijrahnya pindahnya ilama hajaru ilahi maka apa yang dihijrahkan itu muttafaqun ala sifati disepakati atas yaitu sahihnya hadis ini. Rawahu Imam al-Muhaddisin, meriwayatkan para imam ahli hadis, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardaziyah Al-Jufi Al-Bukhari. Imam Bukhari namanya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardaziyah Al-Jufi Al-Bukhari wa Abdul Husain. Imam Muslim ini Abdul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi radhiyallahu anhu fi sahihima alladzi huma as-sahul kutubi al-musannafati. Yang
Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Ya. Imam Bukhari itu muridnya banyak. Ya. Itulah hebatnya. Hebat. Termasuk Sunan itu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai. Itu muridnya semua itu. Ya memang ahli hadis. Dan Imam Bukhari sendiri murid daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Bukhari dikatakan tidak bermadzhab, ya salah, karena dia mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Bukhari sendiri madzhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau tidak bermadzhab, ya salah, harus ngerti gitu, ngerti urutannya. Gitu. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal hafalnya 1 juta hadis, kalau Imam Bukhari hafalnya 600.000 hadis. Nah, kenapa Imam Bukhari ya terkenal gitu? Karena dia mengumpulkan sahih-sahih daripada hadis itu. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal belum mengumpulkan, tapi beliau hafal dan mengarang yang namanya hadis itu. Ya, itu Ahmad bin Hanbal. Kalau dia dikatakan tidak bermadzhab, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, nah gitu. Madzhab apa itu? Madzhab itu kan dari kata dhahaba. Dhahaba itu kan pergi bertanya kepada ulama, akhirnya dijawab oleh ulama. Maka madzhab itu isim zaman makan, tempat bertanya orang yang tidak tahu menjadi tahu, gitu loh. Makanya dari kata dhahaba pergi, madzhab isim zaman makan. Makanya orang yang tidak tahu bertanya kepada orang yang tahu. Gitu. Termasuk Imam Bukhari terhadap Imam Ahmad bin Hanbal. Gitu. Makanya kadang ada orang yang alergi tidak bermadzhab, mau pergi bertanya. Nah itulah pergi bertanya. Termasuk Imam Syafi'i pergi bertanya kepada Imam Maliki. Imam Syafi'i masih muda, umurnya 13 tahun. Ya, bertanya pada gurunya Imam Maliki itu. Imam Maliki guru daripada Imam Syafi'i. Dia ngerti gitu. Ini kan kadang gaya-gayaan aja gak mau bermadzhab. Madzhab itu hanya pergi bertanya kepada orang yang ngerti. Apabila tidak ngerti, paham ya Pak ya? Paham kan? Paham. Makanya ulama-ulama pada menjawab. Kenapa kok jawabannya tidak sama? Disiplin ilmunya berbeda, gitu loh. Pasti ada perbedaan. Disiplin ilmu seseorang itu gak sama. Coba seperti Imam Maliki sendiri, gurunya Imam Syafi'i dengan Imam Syafi'i sendiri berbeda loh. Berbeda. Coba kalau kita baca karangan-karangannya itu, Imam Hanafi dengan Imam Maliki berbeda lagi. Duluan Imam Hanafi daripada Imam Maliki kan, berbeda lagi. Imam Syafi'i pun dengan Imam Ahmad bin Hanbal beda lagi. Tapi menghormat semua, nggak ada yang mengejas itu, nggak ada. Makanya semua imam mustaqil itu, mujtahid mustaqil. Apa itu mujtahid mustaqil? Orang berijtihad dengan ilmunya, tapi bisa menelurkan hukum. Itu namanya mujtahid mustaqil. Kenapa Imam Nawawi tidak muridnya Imam Syafi'i tidak mujtahid mustaqil? Karena dia mengikuti Imam Syafi'i, itu Imam Nawawi. Pola-pola pikir Imam Syafi'i diikuti oleh Imam Nawawi. Gitu. Biar tahu mazhab apa gitu loh. Ya Pak?
Nah, seperti Imam Bukhari ini bergurunya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah, hebat. Ya, gurunya hafal 1 juta hadis, muridnya hafal 600.000 hadis. Top, marco top, ya. Biar ngerti itu, Pak. Jadi madzhab itu isim zaman makan, tempat bertanya seseorang kepada ulama, ya kan? Karena dia tidak tahu, gitu, atau belum tahu. Jadi ngerti akhirnya, oh jawabannya seperti ini, jawabannya seperti ini, gitu lah. Itulah disebut madzhab. Maka disebut itu isim zaman makan. Zaman itu masa, makan itu tempat, gitu. Bahwa saudara, ini tentang hadis tentang niat. So, niat ini memang hebat sekali, Pak. Ya. Ya. Makanya niat kita jangan salah. Niatnya diboskopkan, ngapain Pak diblokkan? Pak, niatnya diboskopkan, diblokkan, ngapain? Halo, diboskopkan ngapain ya? Nyari piti. Nah, jangan salah. Ya. Diboskopkan ngapain Pak? Ayo, jangan salah niat itu, karena niatul mu'mini khairum min amali. Niatnya orang beriman itu lebih hebat daripada amalnya itu sendiri. Makanya jangan salah niat. Kalau niatnya hanya mencari duit, hanya dikasih duit loh Pak, pahala nggak dapat. Ayo, niat nih Pak. Makanya niatkan dalam kehidupan ini untuk mencari ridho Allah. Walaupun hidup di boskopkan gitu, carilah ridho Allah, nanti dapat itu. Kalau Allah sudah ridho, Pak, enak. Nanti dikasih rahmat, kasih berkah, karena Allah ridho. Gitu. Maka niat hidup ini jangan salah. Carilah ridho Allah, nanti rahmat dikasih oleh Allah, barokah dikasih oleh Allah. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal. Melihat amal kita, alah, little, kecil, nggak ada amal kita yang memasukkan surga kita. Kalau melihat amal, tapi karena rahmat Allah, makanya kita bisa masuk surga. Rasulullah sendiri juga kan menjelaskan, ya. Jadi la tadkhulul jannata bi amalikum. Kamu itu tidak bisa masuk surga dengan amal kamu, kata Nabi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Sahabat bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah? Naam, iya. Illa ayyatawammadani Allah wa rahmati. Nah, saya dimasukkan surga itu karena dilindungi oleh Allah dan dirahmati oleh Allah. Nabi sendiri begitu, apalagi kita. Jadi kita masuk surga itu bukan karena amal. Amalnya apa? Infak juga kecil, ibadah juga kecil, serba kecil semua. Literal rumah, golil, dikit. Tak ada yang masukkan ke surga kita, gaya-gayaan aja. Iya kan? Gaya surga begini udah punya apanya? Oh, yang kita makan, yang kita infakkan di jalan Allah, yang kita makan, oh. Ayo, contoh beli rokok, ya kan? Beli rokok berapapun gaya gitu kan, nggak terhitung. Tapi kalau masukkan kencreng itu 5.000. Beli rokok berapa?
Bisa 15.000 kan? Kenceleng loh, dengan rokok, banyak rokoknya loh. Ini kenyataan loh Bang. Ya kan? Coba kita makan tiap hari dengan yang kita berikan jalan Allah. Banyak mana? Banyak mana? Maka jangan salah amal, jangan salah niat. Kalau salah niat ya seperti itu Bang. Dan kadang kita nggak yakin dengan jaminan Allah Bang. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Barang siapa yang yaitu yang mendatangkan kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Nggak yakin? Nggak yakin. Waman jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Kalau dia datang yang jelek, upahnya hanya 1 Pak. Tapi kalau yang baik 10 kali lipat. Jaminan Allah seperti itu. Nggak yakin. Yang membuat yakin ini loh paling berat. Membuat yakin itu beratnya bukan main. Ya. Makanya kadang kita ini tetap pelit, ya. Tetap malas. Karena jaminan Allah itu kadang nggak yakin gitu. Kembali kepada pelajaran tentang niat. Jadi sahnya amal kita ini dengan niat. Sholat dengan niat. Coba niatnya di dalam hati. Ya. Makanya apapun hati ini jangan sampai keliru. Jangan sampai salah hati ini. Karena hati kita ini banyak yang kotor. Kalau ditanya Pak, isi hatinya ada apa? Ada apa? Ayo, terbuka aja, nggak usah malu-malu. Asobri, hatinya ada apa? Ayo. Kotor, Pak, banyak hati kita ini kotor. Maka itu menimbulkan penyakit jasmani, hati yang kotor itu. Dibuka aja. Oh iya, ya Allah. Ada takabur? Sombong ada? Ada. Ria? Pamer-pamer? Gaya-gaya itu. Nah itu. Sum'ah, orang lain nggak boleh ngomong, saya ngomong harus didengar. Ada? Itu di hati semua itu. Fasik, al-khuluju minat ta'ah, keluar dari ketaatan. Apalagi tajassus, tajallus, mencari kesalahan orang lain. Kayak intel itu masuk neraka duluan tuh intel itu. Tajassus kan. Kesalahan orang lain terus yang dia. Kesalahan sendiri nggak pernah dikoreksi. Tajassus namanya kan. Ngeri Pak. Ngeri Pak. Sudah buruk sangka. Ayo Pak, dibuka aja hatinya itu, ada nggak gitu kan? Sudah, tajassus, ria, takabur. Kalau masih ada itu bahaya itu Pak. Bahaya sekali Pak. Itu membakar amal yang kita lakukan itu, menghapuskan begitu. Menghapuskan itu. Itu yang berat Pak. Berat.
orang nggak merasa salah. Oleh karena itu, Masya Allah, makanya amal-amal kita ini harus diniati dengan ikhlas. Jangan sampai keliru, ya. Makanya kita hidup di Boskokar ini, carilah ridho Allah, nanti duit akan dapat. Awal ridho itu mah, kalau Allah sudah ridho, apa ya, dimasukkan surga mudah. Carilah ridho Allah, ya. Nyari apa lagi? Mau nyari apa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu tergantung niatnya. Tergantung niat. Makanya Nabi melanjutkan faman kana hijratuhu ilallah, kalau hijrahnya karena Allah dan Rasul, dari kampung ke Batam karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah, maka dia akan mendapatkan upah yang hebat dari Allah dan bisa mengikuti Rasul. Hijrahnya apa gitu? Dari kampung ngapain? Tuh, malahnya nyari piti aja, dapatnya piti. Makanya dilanjutkan oleh Rasul, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha. Kalau hanya untuk mencari piti, nah kan, ini mencari duit, maka dapatnya hanya duit. Ridho Allah nggak dapat. Itu banyak nanti rugi itu di situ, Pak. Kelihatannya kita sholat, kita puasa, tapi nggak dapat. Di akhirat nggak dapat karena salah niat. Makanya jangan salah niat, Pak. Ya, Pak. Oh, kelihatannya amal untuk banyak itu bertubuh-tubuh, bergunung-gunung. Ternyata apa aman suro kata Allah. Lebur, nggak ada maknanya, Pak. Jangan sampai salah niat. Tuh. Makanya niatkan hidup ini untuk mencari ridho Allah, biar enak gitu. Kalau Allah sudah ridho, minta surga jadi kasih, apalagi hanya minta dunia. Ya kita ini dulu kan gak punya rumah, kasih rumah oleh Allah, ya kan? Terima kasih ya Allah. Gak punya motor, dikasih motor oleh Allah. Tapi saya minta helikopter, kalau ada dikasih, Pak, alah. Kerjanya apa kalau minta helikopter loh? Gaya aja. Gaya. Ya kalau mau minta helikopter, dagang. Ya, dagang. Kalau jadi orang feodal hanya bayar, nggak bisa beli helikopter, Pak. Nggak bisa. Itulah. Dagang. Itu yang dagang-dagang itu kan bisa beli helikopter. Sekarang kan ada rental helikopter. Ada rentalnya. Dagang mereka. Kita ini sudah diajari oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, kan? Suruh dagang, kan? Kalau berdagang mereka, ya. Yang hebat itu Abu Bakar itu. Ketika dia jadi khalifah, digaji oleh negara. Gajinya dikumpulkan, begitu mau meninggal dibalikkan semua ke negara. Itu Abu Bakar. Abu Bakar. Kalau sekarang Pak rakyat diubah semua. Abu Bakar nggak mau. Jadi gajinya itu dikumpulkan aja Pak. Tiap bulan apa. Begitu mau meninggal kembalikan semua negara. Sampai Umar bin Khattab nangis dia. Nangis dia.
iri dengan amalan Abu Bakar. Kalau kita ada orang baik enggak ada iri, Pak. Biasa-biasa aja. Bahkan nggak mau meniru lagi. Kalau Umar bin Khattab melihat Abu Bakar itu nangis. Makanya ditanya oleh Rasulullah, "Hai Umar, kenapa kamu nangis?" Itu ya Rasul. Siapa? Itu Abu Bakar. Iya ya. Kok dia bisa, aku gak bisa ya? Itu Umar. Dia bisa, kok aku gak bisa loh. Kan sama-sama sahabat itu. Aku juga mertua engkau ya Rasul. Abu Bakar mertua engkau. Kok aku gak bisa? Aku juga punya duit. Sama dengan Abu Bakar. Kok Abu Bakar lebih hebat? Ya sudah kata Nabi. Kamu mau berapa? Kalau Abu Bakar kan infaknya 100%. Ini kan? Akhirnya Umar, saya sanggupnya 50% ya sudah sini. Imanmu 50% dibanding Abu Bakar. Begitu iri Bang. Umar bin Khattab iri melihat Abu Bakar. Kalau kita kan biasa-biasa. Bahkan kalau nafsunya menang, wes bersorak-sorak. Innalillah. Kita ini masih seperti itu. Ya. Kenapa nggak meningkat-meningkatkan itu? Meningkat itu kan karena latihan, exercise. Latihannya itu hebatnya. Makanya Abu Bakar itu kalau dipanggil Rasulullah, ya Abu Bakrin, labbaik ya Rasul, selalu labbaik, tidak pernah la labbaik gitu. Mesti labbaik ya Rasulullah. Ada apa ya Rasul? Ini budak ini dimerdekakan, kasih rumah, kasih kendaraan, kasih pekerjaan. Itu Abu Bakar. Bapak-bapak yang manggil Pak Soleh, Pak Soleh ini. Ya Pak Soleh kan bukan apa-apa. Nah, kalau yang manggil Rasulullah, Abu Bakar, labbaik ya Rasul. Ada apa ya Rasul? Itu Abu Bakar seperti itu. Makanya tinggi, pangkatnya tinggi Abu Bakar. Anta kawaruna minni min Musa. Sampai begitu Rasul. Kamu itu seperti Nabi Harun di sisi Musa bagiku, wahai Abu Bakar. Kalau ada Nabi setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar orang. Tapi la Nabi ya bagi kata Rasul, tidak ada Nabi setelah aku. Tinggi pangkatnya Abu Bakar. Anta kaharuna min Musa minni. Kamu itu pangkatnya seperti Nabi Harun di sisi Musa bagiku, wahai Abu Bakar. Tinggi sekali. Nah kita pangkatnya yang mana ini Pak? Ya, kembali kepada pelajaran, jangan sampai salah ya, niatnya. Maka barang siapa yang niatnya hijrah itu untuk dunia, dapatnya hanya dunia. Akhirat nggak diberi apa-apa. Awi berarti nyanyi gua, fajratu ilama jauh ilaih, atau karena perempuan. Jawabnya perempuan itu. Dapatnya perempuan, nggak dapat, hanya dapat istri aja, capek aja di dunia.
capek. Itu yang dikatakan oleh Allah, amilatun nasibah tasla naron hamiyah, itu capek-capek di dunia tapi akhirnya masuk neraka. Berat, Pak. Kalau didalami lagi, ya Allah, jangan sampai aku capek ya Allah, di dunianya capek, upahnya capek, bro. Tapi akhirnya masuk neraka. Oleh karena itu, jangan sampai salah niat, ya. Coba buka surat Al-Isra dulu, surat 17. Surat 17 ayat 18 dulu. Perhatikan ayat ini, ya. Maka barang siapa yang mengendaki kehidupan sekarang hanya duniawi saja, ya Pak, ya, maka kami segerakan baginya di dunia, ya, di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Gak dapat apa-apa, Pak. Binti, ya itulah, nggak dapat apa-apa. Ya, kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Coba, dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan yaitu apa? Terusir. Karena salah niat tadi, Pak. Makanya jangan salah niat. Galanya dunia rugi gitu. Simpanan untuk akhirat nggak ada simpanan akhiratnya. Makanya jangan salah niat. Coba yang 19 dibaca. Nah, akhirat, ya. Masalahnya akhirat ini belum kita lalui, masih hanya harapan. Padahal kematian itu pasti, Pak. Kematian itu kan pasti. Adanya kematian itu adanya akhirat. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang hakiki. Kehidupan dunia itu tidak hakiki, maka disebut dunia. Dunia itu artinya kan dekat. Dana yang duluan, pendek, dekat. Kalau di akhirat selamanya, Pak. Buat tisu. Makanya kalau kita ditanya nih, Pak, kalau ditanya amalan akhirat
yang sudah kamu kerjakan? Apa kira-kira Pak jawabnya? Pak Supri apa? Hah? Apa? Yang sudah kita persiapkan untuk akhiratnya apa? Baca Qurannya brutal graku, apalagi memahami Quran juga brutal graku, apalagi mengamalkannya lagi, belum mengamalkannya. Karena Al-Quran ini inna sanulki alaika qaulan sakila, akan aku berikan kata Allah perkataan yang sangat berat. Kalau diamalkan juga pahalanya berat. Makanya banyak yang tidak sanggup untuk mengkaji Quran karena berat. Dengan ayat itu, Nabi itu pernah menerima wahyu. Ketika itu naik onta, menerima wahyu, Jibril datang. Berat bagi Nabi Pak. Ya Allah. Akhirnya dia turun dari onta, kemudian dadanya diletakkan di tanah, saking gak kuatnya. Itu Nabi. Langsung tengkurap Nabi itu, saking beratnya ayat itu. Karena Nabi kan suruh mencontohkan ayat itu. Berat bagi Nabi. Dia turun dari onta, Jibril datang. Berat sekali, akhirnya dia telungkupkan tuh badannya di tanah itu, saking beratnya, kayak orang pingsan gitu Pak. Itu Nabi seperti itu juga, saking beratnya ayat-ayat Al-Quran. Karena Nabi itu, yaitu apa? Suruh mencontohkan Al-Quran itu yang berat. Nah, kalau kita kan ya tenang saja, santai saja. Nggak merasa kita ini dituruni Al-Quran, diberikan Al-Quran, ya Allah, biasa-biasa saja. Bahkan ngacir juga dibacakan Al-Quran. Padahal iman itu bisa bertambah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Al-Anfal ayat 2 itu. Kalau kita menambah iman, itu kalau dibacakan Al-Quran jangan lari. Ini dibacakan lari lagi. Bagaimana nambah iman? Dari mana? Al-Anfal ayat 2 itu. Makanya kalau kita dibacakan Al-Quran, tidak usah lari. Biasanya tersinggung Pak masalahnya. Kalau sudah tersinggung nggak ngaji lagi. Itulah kita ini. Kenapa nggak tahan gitu Pak? Ya itu iman itu yang bicarakan iman masalahnya. Ya. Makanya kembali pada pelajaran, barang siapa mengendaki akhirat dan berusaha, maka dinilai oleh Allah usahanya itu. Wasa'ala sa'ya wa mu'min. Dia beriman, usaha terus untuk menambahnya, untuk mengkajinya, untuk terus Pak, untuk memanagenya. Makanya apa? Faulaika kana sa'yu masykura, usahanya itu akan dibalas oleh Allah dengan yang lebih baik. Yakinlah Pak, ya. Kalau di dunia belum diberi, nanti dikubur diberi oleh Allah. Nanti di akhirat diberi oleh Allah. Itu loh. Harus husnudzon kepada Allah. Sekarang belum diberi. Kadang kita melihat Uhud iri ya Pak ya, lihat Uhud ya. Kok bumi orang terus duitnya
punya banyak gitu kan. Dia turut sama Erick Thohir, iri ya Pak? Nggak usah iri, ngapain iri? Nah iya, menyengsarakan orang. Nggak usah iri. Melihat Birgit, Soros, nggak usah iri. Ada bagiannya masing-masing. Gitu loh. Terima kasih. Saya diberi rumah di Boskopka. Terima kasih aja. Alhamdulillah, alhamdulillah gitu loh. Nggak usah iri Pak. Ya Pak ya. Makanya orang yang nggak iri itu enak Pak hidupnya. Enak. Oleh karena itu maka usahanya sa'yu tadi itu yang dinilai oleh Allah itu dibalas oleh Allah yang lebih baik ya Pak. Itu. Makanya kembali lagi kepada surat Al-Qasas surat 28 ayat 77 itu akhirat dulu baru dunia. Al-Qasas 77 itu kembali ke akhirat dulu baru dunia. Ini kan biasanya dunia dulu ya Pak, PT dulu ya, akhirat nanti. Makanya akhiratnya nanti pada fakir, pada nyesel. Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Alangkah menyesal aku ketika aku di dunia dulu mampu, kata Allah nih, mampu berbuat amal tapi aku tidak beramal. Mampu aku beribadah tapi aku tidak ibadah. Mampu aku jadi orang rajin tapi aku malas. Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Nyesal saya. Nyesal. Banyak penyesalan nanti Pak. Banyak perintah-perintah Allah yang tidak saya ikuti. Saya di dunia menjadi orang gaya-gayaan saja. Nyesel Pak. Ya hasrata. Ya hasrata. Nyesal saya. Dulu saya sehat, saya ini tapi gaya-gayaan aja. Itu Pak ya. Mudah-mudahan amalan akhirat kita banyak kita amalkan ya Pak ya. Ya sebelum saya lanjutkan mungkin ada yang dibahas silakan. Ada muridnya Imam Syafi'i baca Fathul Mu'in, baca kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab, di sana ada. Baca muridnya Imam Syafi'i, karena hanya untuk mempelajari, hanya untuk menguatkan niatnya sendiri, maka diucapkan. Baca kitab Fathul Mu'in ya, kalau punya kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab ada di sana. Dan untuk mendidik orang-orang yang belum tahu. Tapi setelah tahu, tinggalkan niat itu dengan lafaz. Yang ada di dalam hati. Saya tunjukkan bukunya Fathul Mu'in, Fathul Wahab ada. Makanya bacanya yang banyak, bukunya jangan sedikit. Ya. Apa itu? Contohnya. Idza kana al-harakah barokah.
Kalau ada gerakan apapun ada berkah. Barokah itu apa sih? Tambah nilai. Apapun juga. Idza kana al-haraka barokah. Pergerakan apapun kita ini ada tambahan nilai. Tambahan nilai. Duit aja mau tambah terus. Apalagi amal-amal kita ini, makanya harus ada gerakan. Dalam diri kita harus digerakkan, ngaji digerakkan lah, ngaji duduk. Ada nanti tambah nilai. Kalau nggak ngaji, tambah nilainya di mana? Ada gerakannya itu. Idza kana al-haraka barokah, pasti itu, Pak. Kenapa kalau mencari duit itu pergerakannya lebih cepat? Karena upahnya langsung. Kenapa kalau amalan akhirat lambat-lambat? Karena upahnya nggak kelihatan. Padahal itu ada namanya harokah tadi. Idza kana al-haraka barokah. Kalau ada gerakan apapun, ada nilai tambah. Ya, dari rumah digerakkan, nanti kita menambah tambah. Masa yang nambah duit doang, piti terus. Ilmu nambah gitu loh. Amalan-amalan ibadah, tauhidnya nambah bagus, akidahnya nambah bagus, gitu loh seharusnya Pak. Ada lagi? Terus. Tidak, mazhab itu menawarkan, tapi jangan mengatakan tidak bermadzhab. Imam Bukhari itu bermadzhab, gitu loh. Tidak apa-apa campur aduk. Kita batal, tapi pada saat kita tahu, apabila kita memakai mazhab kita tidak bisa tahu. Mazhab itu tadi apa artinya? Tempat bertanya. Jawabannya beda-beda nggak Pak? Ayo, jawabannya beda-beda nggak? Ya namanya disiplin ilmu tadi loh, harus dipahami dulu. Jawabannya Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi, Ahmad bin Hanbal, Dawud al-Duri dan lain-lain itu tidak sama. Dan kita pun menghormati perbedaan. Tapi kebanyakan ulama itu yang mengiring seseorang dari mazhab tersebut. Ya itu terserah. Ya terserah. Tapi jangan mengatakan tidak bermadzhab. Gaya-gayaan. Ya namanya pendapat Pak. Pendapat itu bisa kita pakai, bisa tidak, kan gitu. Makanya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang ditaati wajib Allah, Rasul. Ulil amri itu tidak dikatakan atiu ulil amri, enggak, Allah enggak mengatakan. Karena kita di sana disuruh berpikir. Siapa ulil amri? Yang mengikuti Allah dan Rasul.
Ini ulil amri tidak mengikuti Allah dan Rasul, ikuti juga, gendeng juga kita. Makanya Allah memberi kesempatan suruh berpikir, ulil amri yang mana yang wajib kita ketahui, kita taati, yang mengikuti Allah dan Rasul. Pembahasannya kan ke sana. Makanya ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri, bukan wa ati ulil amri, enggak. Bahasa itu harus dipahami. Paham ya Pak? Siapa yang ulil amri yang kita taati? Ati Allah wa ati Rasul. Hebatnya? Itu pembahasan bahasa itu di situ. Ilmu nahwu, ilmu balaghah. Makanya kalau ilmu luas itu enak. Oke? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Tidak ati Allah wa ati Rasul wa ati ulil amri, enggak. Hebat itu pembahasan itu. Oke? Kalau ada yang mengiring, ya silakan yang mengiring. Kalau saya nggak mau mengiring, karena udah tahu artinya. Madhab apa? Tempat bertanya. Orang yang nggak tahu menjadi tahu. Tanya. Hah? Ya itu terserah. Tapi saya kan tidak punya otoritas mujtahid mustakil. Harus tahu, saya tidak menjadi mujtahid mustakil. Saya pun mengikuti. Maka saya menjadi muntabih. Jangan menjadi muqallid. Muqallid itu mengikuti suatu tidak tahu dalilnya. Kalau itu namanya muqallid. Kalau muntabih di atasnya, dia beribadah kepada sesuatu tapi tahu dalilnya, itu namanya muntabih. Jadilah muntabih. Belajar di atas muntabih, mujtahid. Gitu loh. Mujtahid itu ada mustakil, ada ghair mustakil. Pelajaran usul fikih itu penting juga. Kalau mustakil berdiri sendiri seperti Imam Hanafi, Maliki itu berdiri, Pak. Ghair mustakil seperti Imam Nawawi tadi, Imam Bukhari, bisa sebenarnya dia mustakil itu. Tapi kenapa dia ngikuti Imam Ahmad bin Hanbal? Karena dia ghair mustakil, tidak mau berdiri sendiri dia. Pernah dijelaskan seperti itu enggak? Itu gunanya pelajaran usul fikih. Makanya kalau belajar yang luas gitu. Kalau Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi itu mustakil, dia berdiri dia. Tapi dia sendiri pun tidak mau dianggap mazhab. Gak mau dia. Tapi karena ilmunya luas, maka orang mengambil dari beliau-beliau itu. Itu loh, karena ilmunya luas. Tapi dia sendiri tidak mau mendirikan mazhab. Tidak mau. Paham ya Pak? Paham? Itu harus dipahami Pak memang. Imam Nawawi itu pola pikirnya Imam Syafi'i. Padahal dia
bisa berdiri sendiri sebetulnya, tapi dia nggak mau. Saya ghairu mustaqil, nggak mau berdiri sendiri. Nah, enak tuh. Yang kita baca ini kan karangan Imam Nawawi ini. Ini karangan Imam Nawawi. Paham ya Pak? Allah ya, mudah ditunggu anak-anak mau ngaji. Demikian, mudah-mudahan ada nilai tambah ya Pak ya. Amin. Insya Allah gitu. Tersinggung? Ya. Tersinggung? Dan nanti tersinggung nggak ngaji lagi. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.